Halo Sobat Desainer, kembali lagi bersama saya Heru. Sesuai janji yang saya ucapkan sebelumnya di video yang pertama, episode pertama itu. Jadi sekarang saya ingin membahas tentang pengalaman saya setelah lulus dari SMA. Nah, dimulai dari kebingungan. Karena apa? Saya mulai, itu kan SMK, sedangkan SMK itu dicetak untuk kerja, cepat kerja. Nah, sedangkan saya kerjaan ya ini sudah dapat. Nah, selanjutnya apa? Saya mulai berpikir kerja-kerja yang seperti apa itu. Kalau misalkan kita hanya lulusan SMK, kerja paling digaji UMR, ya kan? UMR. Kalaupun kita kerja di pabrik, misalkan di Bekasi, Cikarang, Karawang, dan lain sebagainya yang berbau dengan pabrik, entah itu pabrik elektronik, pabrik mesin dan lain-lain gitu kan. Saya bingung, sedangkan saya tidak suka kerja yang berbau pabrik. Karena apa? Kita dikekang oleh perusahaan, tidak bebas seperti ya ini paling bebas menurut saya. Karena buat pun tidak setiap hari, ya kan? Masih ada waktu bebas. Jadi dari sana saya mulai mikir, saya harus kemana setelah lulus SMK ini. Nah, kemudian ada satu lembaga penerbangan, nah, berbasis Staff Airlines. Nah, satu lembaga ini sebut saja namanya Angkasa Biru Aviasi atau disingkat ABA. Nah, itu lembaga penerbangan di Cirebon yang mengkhususkan diri dalam Staff Airlines, seperti misalkan call center, tiketing, pramugara, dan lain sebagainya. Tapi di staff, bukan sebagai pilot. Kalau pilot kan modalnya besar lagi untuk pelatihannya. Nah, saya di staffnya. Kemudian dia lembaga ini menawarkan di hadapan anak-anak, ya, kami dari lembaga ini bla 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 bla, panjang lebar. Nah, kemudian saya tertarik dengan pernyataan lembaga tersebut. Akhirnya saya daftar, saya mengajukan diri, ikut tes dan lain sebagainya. Akhirnya diterima gitu. Modal pelatihannya itu dari desain ini. Modal pelatihan saya kumpulin, yang dari dulu saya kumpulin sejak SMK kelas 1 itu untuk pelatihan itu. Nah, saya ikut pelatihan. Setelah lulus SMK, saya langsung pelatihan. Nah, di sana saya posisi sudah strategis itu ya, sebagai ketua kelas. Tapi ya, jadi sistem belajarnya itu kita benar-benar di training, dilatih dari pagi jam 8 sampai jam 5 nonstop. Kita dilatih, ya ada istirahatnya sekali gitu ya, tapi kita dilatih apa itu airlines, bagaimana tata cara menghadapi penumpang dan lain sebagainya itu. Nah, tidak berlangsung lama, nggak nyampe 1 bulan saya di situ. Saya ikut pelatihan nggak nyampe 1 bulan. Kemudian ya seperti biasa, kendala biaya. Saya bingung di biaya karena pelatihan kan dari pagi sampai sore, pagi jam 8 sampai sore jam 5. Nah, bayangkan waktu saya habis untuk itu, belum lagi perjalanan dari rumah ke pelatihan itu agak jauh. Akhirnya pertimbangan tidak sampai 1 bulan saya memutuskan untuk keluar. Karena apa? Biaya tidak ada, pemasukan tidak ada, income tidak ada. Akhirnya saya milih keluar dari lembaga tersebut. Nah, kemudian saya bergelut lagi di desain grafis ini, di logo ini. Saya bikin terus. Akhirnya ada terkumpul lagi modal. Nah, saya bingung buat pakai apa lagi gitu kan. Nah, ya, akhirnya tapi saya masih tertarik di dunia penerbangan karena ya memang prospeknya bagus. Cuma kalau yang di pelatihan sebelumnya itu kan lama, 6 bulan. Sedangkan saya
nggak bisa harus tiap hari on terus untuk latihan. Saya masih ada kerjaan lain ini kan ya, akhirnya saya berhenti. Nah saya cari uang udah kekumpul, modal udah kekumpul, hasil dari desain saya searching di internet, ternyata ada lembaga pelatihan di Surabaya. Nah saya ikut pelatihan di sana, saya daftar online, kemudian saya berangkat di sana. Pelatihannya singkat, kalau di sini hanya 10 hari atau kurang ya 2 minggu lah, di bulan 2 minggu pelatihan. Kita di sana diajarkan bagaimana caranya interview, psikotes, dan tata cara dalam dunia penerbangan, cara menghadapi penumpang, cara pelayanan servis dan lain sebagainya. Nah saya diajarin di sana selama 2 minggu itu. Nah setelah lulus kan di sana itu sebenarnya lembaga untuk khusus pramugari. Nah sedangkan staff itu tidak ada, tapi dicampur saja, akhirnya staff ada. Nah saya di sana pelatihan selama 2 minggu, ada lowongan. Nah cuma kendala lagi masalah biaya. Orang tua telepon, uang sudah habis itu kan ya. Nah untuk diri saya sendiri pun saya hanya memegang berapa ratus ribu, nggak nyampe 500 lah. Nah akhirnya saya memilih untuk pulang, tapi tiketnya, untuk ongkos pulang pun tiketnya kurang gitu kan. Nah untungnya alhamdulillah ada teman yang ikut desain grafis ini yang saya ajari juga ke dia menang. Saya pinjam uangnya 1 juta untuk ongkos dan untuk di rumah. Nah jadi selama di rumah, selama sudah dapat uang itu kan, saya pulang ke Cirebon asal saya kan. Nah mulai saya bimbang lagi, kenapa saya gagal lagi di penerbangannya, apa karena saya tidak cocok gitu. Akhirnya ya saya fokus di desain lagi gitu, sampai berapa bulan itu saya fokus desain. Nah terus ketemulah perkuliahan. Nah awalnya kan saya nggak tahu kuliah itu apa, seperti apa cara daftarnya, apalagi kuliah terkesan membosankan, membuang waktu ya kan. Saya nggak suka buang waktu, belum lagi banyak tugas-tugas dan lain sebagainya lah yang bener-bener banyak negatifnya di perkuliahan. Nah temen ngajak saya ikut SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah di sana saya ikut, saya daftar. Nah tesnya itu nggak nyampe 2 minggu lagi, seminggu lagi tes. Nah, saya persiapan kurang, belajar sedikit, ya saya ikut tes ya. Nah selang berapa lama kemudian pengumuman, teman saya tidak lulus SBM. Nah, saya lulus SBM di Universitas Siliwangi. Nah ini kampus yang sekarang saya tempati ini tuh. Ini kosan yang saya tempati ini tuh. Ini merupakan kosan dari selama pelajaran kampus saya. Selama perkuliahan saya tinggal di sini. Udah 2 tahun ini saya tinggal di sini, hampir 2 tahun ini saya tinggal di sini. Ya seperti itu perjuangannya. Saya bisa ke tempat ini karena proses yang lumayan kurang nyambung lah kalau menurut saya, dari TKJ, teknik komputer dan jaringan ya, kemudian ke penerbangan, sampai sekarang kuliah saya mengambil jurusan ilmu politik. Bayangkan dari TKJ ya, penerbangan sampai ke politik, nyambungnya di mana gitu. Apalagi kerjaan saya desain grafis multimedia, bukan bidang saya dari ketiga ini, tapi saya bisa. Nah saya aja bisa gitu, apalagi kalian. Mungkin ya, jangan beranggap bahwa kita itu tidak bisa. Coba tekuni dan yakin aja prosesnya, kita alami prosesnya, jangan pesimis, yakini saja.
berapa lamanya kita nyari peruntungan dolar di sini, berapapun lamanya, yakini saja pasti menang. Jangan putus asa. Saya juga ya ini dari sekian banyak proses ya sampai sekarang saya bisa ke tempat ini, saya bisa kuliah tuh, buku yang saya koleksi juga banyak. Untuk menunjang perkuliahan ini, sekarang waktunya saya membagi ilmu kepada kalian semua. Ya silahkan, yang tertarik monggo, yang tidak ya sudah. Saya hanya menginginkan orang yang benar-benar serius untuk belajar desain grafis ini, karena memang tidak mudah. Banyak yang mundur, banyak yang setengah-setengah niatnya, tidak satu itu niatnya, bercabang, nggak fokus gitu. Nah, saya harapkan teman-teman semua yang melihat video ini serius pada pekerjaan ini. Oke, itu pengalaman singkat. Mungkin nanti pengalaman yang lebih detailnya lagi saya akan jelaskan di video selanjutnya, di episode berikutnya. Oke, tetap semangat bro, desain grafis Indonesia. Ingat pesan saya sekali lagi, sama seperti sebelumnya, jangan menurunkan harga desain grafis, jangan menjatuhkan harga lah. Oke, karena memang desain grafis itu terkesan murahan, padahal tidak. Sip, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.